Semangat pagi tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, aktivitas belajar 8, tugas 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jusantri Nurlolita Manoi dengan NIM 0512510007, Program Studi Sistem Informasi asal UPBJJ Universitas Terbuka Manado. Tugas praktik 2 ini mengimplementasikan apa saja yang sudah mahasiswa pelajari mengenai Vue.js. Untuk selengkapnya terlampir sebagai berikut. Sedangkan untuk langkah-langkah praktiknya, kita mulai dari video ini menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membangun aplikasi Sita UT menggunakan framework Vue.js. Selengkapnya sebagai berikut. Dalam Visual Studio Code, nanti kita akan membuka folder di mana tempat tugas itu tersave dengan struktur proyek, mengikuti pedoman tugas dengan folder utama tugas 2 Vue UT, yang di dalamnya ada file index.html sebagai halaman utama menu, stok HTML untuk data stok bahan ajar, tracking HTML untuk proses tracking delivery order, serta folder CSS dan JS untuk file gaya dan logika aplikasi. Proyek ini menggunakan Vue.js versi 2 karena file data bawaan data bahan ajar JS memakai Vue versi 2. Sedangkan menampilkan data dan data binding, di sini saya menggunakan fitur data binding Vue.js seperti mustache syntax untuk teks dinamis, vbind untuk atribut HTML, dan vmodel untuk input dua arah. Semua data diambil dari file data bahan ajar JS dan ditampilkan dalam bentuk daftar bahan ajar lengkap dengan kode, judul, kategori, harga, dan stok. Untuk conditional renderingnya, aplikasi ini memiliki kondisi tampilan stok yang menggunakan direktif if dan else if, yang dimana keadaan ini jika stok kosong muncul tulisan merah kosong, jika stok menipis muncul peringatan orange, jika stok aman ditampilkan hijau. Dengan cara ini, pengguna bisa langsung tahu kondisi persediaan. Sedangkan untuk properti watcher dan validasi, saya menggunakan Compute Property Filter List untuk pencarian dan filter UPBJJ atau kategori secara otomatis. Kemudian dua watcher digunakan untuk memantau perubahan pada kata pencarian dan UPBJJ terpilih. Untuk validasi form penambahan bahan ajar akan menolak data kosong dan mencegah stok negatif. Ini tampilan dalam live servernya Sita UT tugas 2. Di sini ditampilkan ada menu stok bahan ajar dan menu tracking DO. Untuk stok bahan ajar, di sini ada conditional renderingnya. Jadi di dalam kondisi ini akan menampilkan direktif if dan else if. Dengan keadaan jika stok kosong muncul tulisan merah dengan keterangan kosong. Sedangkan jika stok menipis muncul peringatan orange. Jika stok aman ditampilkan hijau dengan keterangan aman. Jika kami mengurang sesuai dengan data yang ada, secara otomatis ketersediaan stok akan berkurang. Property watcher dan validasi menggunakan Compute Property Filter List. Jadi pencarian dan filter UPBJJ atau kategori secara otomatis. Yang kemudian dua watcher digunakan untuk memantau perubahan pada kata pencarian dan UPBJJ terpilih. Sedangkan untuk tampilan menu yang ada di tracking DO, di tracking DO ini kita cukup menginput NIM, nama mahasiswa. Di halaman tracking DO, pengguna dapat membuat delivery order dengan mengisi data mahasiswa, memilih paket bahan ajar, ekspedisi, dan tanggal kirim. Nomor DO akan dihasilkan secara otomatis.
Dan status DO bisa diperbarui menjadi proses, dikirim, atau terkirim. Kita sesuaikan dengan inputan yang berdasarkan pengguna atau request dari delivery order untuk tracking DO-nya. Sedangkan untuk desain antarmuka, desain aplikasi ini menggunakan tema biru modern khas universitas terbuka. Tampilannya bersih, profesional, dan mudah digunakan. Dan setiap tombol memiliki ekor hover lembut dan tampilan status diberi warna berbeda untuk memperjelas informasi. Di sini saya mencoba untuk menambahkan bahan ajar baru. Kode disesuaikan dengan mata kuliah yang akan di-input. Kemudian kategori kita bisa memilih apakah dia mata kuliah pilihan atau wajib. Dan UPBJJ kita boleh pilih dari filter list. Sedangkan untuk keterangan draft kita juga bisa sesuaikan dengan permintaan pengguna. Nah, sekarang kita akan klik tombol tambah secara otomatis, outputnya bertambah untuk mata kuliah yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Tampilannya seperti ini. Dengan proyek ini, saya telah menerapkan seluruh indikator capaian tugas praktik 2, yaitu struktur proyek Vue.js, data binding dan direktif, conditional rendering property voucher, validasi form, dan desain antarmuka yang interaktif dan informatif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk kita semua.